Pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan juga penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo hadir bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara. Dan peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk kelestarian negeri dan juga bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Ya, Nadiem ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madyo menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google pada bulan Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Disepakati Chrome OS dan juga Chrome Device digunakan dalam proyek alat teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nadiem dan jajarannya melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK, yaitu Chromebook, padahal pengadaan alat TIK belum dimulai. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp1,980 triliun. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis.
bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya satu pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi kecelakaan, diduga tidak mau dihentikan dan diputar balik oleh warga dan petugas, sejumlah truk tambang sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan. Truk dikejar warga lantaran nyaris tabrak warga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga berupaya mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Karena menurut peraturan, truk tambang hanya boleh melintas pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Sopir truk mengaku nekat terobos jam operasi lantaran ikut-ikutan dengan sopir yang lain, sekalipun harus diputar balik. Apa nggak tahu ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi mengikuti yang depan itu telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Tolong ditegaskan, banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbud agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari sehingga masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anyus melaporkan. Sumber informasi, sumber inspirasi. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus